Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Sofia Rohana Zulfa NIM 3, yang kedua Nurrahma Ika Adiati NIM 11, yang ketiga Lutfita Aisatul Wafiroh NIM 19, yang keempat Sulistiana Sari NIM 27, dan yang kelima yaitu Elok Faikoh NIM 35. Nah, di sini kami akan membahas materi histologi penyusun organ pernafasan. Lanjut saja. Pernafasan. Sistem pernafasan menyediakan pertukaran O dan CO ke dan dari darah. Nah, organ pernafasan yang termasuk adalah paru-paru dan sistem percabangan saluran bronkial yang menghubungkan tempat pertukaran gas dengan lingkungan luar. Udara digerakkan melalui paru-paru dengan mekanisme ventilasi yang terdiri dari 3 sangkar toraks, otot interkostal, diafragma, dan komponen elastis jaringan paru-paru. Sistem anatomi dapat dibagi menjadi saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Bisa dilihat di gambar ya. Lanjut. Secara anatomis, saluran pernafasan memiliki bagian atas dan bawah. Nah, sedangkan secara histologis dan fungsional, sistem pernafasan memiliki bagian penyalur yang terdiri dari semua komponen yang mengalirkan udara serta membawanya ke paru-paru dan bagian pernafasan. Nah, di mana pertukaran gas benar-benar terjadi, terdiri dari bronkiolus pernafasan, saluran alveolar, dan alveoli di paru-paru. Nah, pada bagian dari dua set sinus paranasal ini juga ditampilkan di sini ya. Lanjut. Bernafas. Bernafas yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen tersebut digunakan untuk perombakan zat-zat makanan sehingga menghasilkan sebuah energi. Nah, jadi pernafasan atau respirasi ini adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Histologi penyusun organ pernafasan hewan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan perkembangan struktur tubuh dan tempat hidupnya. Lanjut, mamalia. Mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, diantaranya organ penyusun pernafasan mamalia yaitu pertama adalah faring, kedua laring, ketiga trakea, keempat bronkus, kelima paru-paru, keenam vaskular dan saraf paru-paru, dan ketujuh adalah membran pleural. Di sini lanjut, yang pertama adalah faring. Rongga hidung membuka posteriorly ke dalam nasofaring, bagian pertama dari faring. Nah, nasofaring secara kontinu dengan orofaring atau bisa dikatakan tenggorokan, bagian posterior dari rongga mulut menuju ke laring dan esofagus. Berbeda dengan epitel squamosa bertingkat dari orofaring. Lapisan nasofaring adalah epitel pernafasan dan mukosa menutupi tonsil faring medial dan bukan dari dua tabung pendengaran yang terhubung ke setiap rongga telinga tengah. Lanjut. Yang kedua adalah laring. Laring ini adalah jalur pendek yang memiliki ukuran antara 4 x 4 cm untuk udara antara faring dan trakea. Dindingnya kaku, diperkuat oleh tulang rawan hialin atau di tulang rawan tiakut, krikoid, dan tulang rawan artenoid bagian dalam. Dan tulang rawan elastis yang lebih kecil di epiglotis, paku, corniculats, dan tulang rawan artenoid superior yang semuanya dibatasi oleh ligamen. Selain mempertahankan jalan nafas terbuka, gerakan tulang rawan ini oleh otot rangka memiliki partisipasi dalam produksi suara selama fonasi. Lanjut, epiglotis. Epiglotis ini adalah struktur datar yang memproyeksi bingkai tepi atau laring.
Fungsinya yaitu untuk mencegah makanan atau cairan yang tertelan memasuki bagian tersebut. Nah, bagian atas atau lingual permukaannya memiliki epitel squamosa bertingkat. Nah, pada berbagai titik pada permukaan laringnya, epitel ini mengalami transitian ke epitel kolumnar semu atau respiratory bertingkat. Kelenjar lendir dan serus campuran ditemukan di lamina pria di bawah epitel. Nah, di bawah epiglotis dan ruang depan dari laring, mukosa menonjol secara bilateral ke dalam segmen dengan dua pasang lipatan yang dipisahkan oleh ruang sempit ventrindel. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Nurrahma Ika Adiati. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Ika Adiati akan mencoba menjelaskan bagian trakea. Trakea bisa disebut juga dengan batang tenggorokan yang berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua di dalam paru-paru, yaitu berbentuk bronkus yang terdiri dari tulang rawan seperti kuku kuda atau seperti huruf C. Di sini trakea berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Selanjutnya, dinding trakea terdiri atas yang pertama lapisan terluar. Lapisan terluar di dalamnya ada jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan ini tidak bersambung dan menempel pada eksofagus. Keadaan tersebut berguna untuk mempertahankan trakea tetap terbuka. Yang terakhir ada lapisan yang terdalam. Terdiri atas jaringan epitel silindris selapis bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Di sini sepasang maksudnya ada dua cabang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Percabangan bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada bagian percabangan ke arah kanan. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, di kanan dan di kiri jantung, dan dilindungi oleh tulang-tulang rusuk yang membentuk semacam sangkar. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Bagian luar paru-paru diselubungi oleh 2 selaput pelindung yaitu disebut pleura. Pleura di sini berfungsi sebagai pelumas paru-paru dan sebagai pencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dada yang bergerak saat bernapas. Di dalam paru-paru juga kita akan menemui gelembung halus dan kecil yang disebut alveolus. Alveolus akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfita Isyatul Wafiron, NIM 19, akan melanjutkan penjelasan mengenai organ pernafasan. Yang pertama adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara kecil yang mengirimkan udara ke dalam bagian dalam dinding paru-paru. Bronkiolus ini merupakan saluran udara intralobular dengan diameter 1 mm atau kurang, terbentuk setelah percabangan generasi ke-10 yang merupakan bagian terakhir dari sistem konduksi udara. Lamina propria bronkiolus masih mengandung serat elastis dan otot polos, menghasilkan lipatan di mukosa. Kontraksi otot kedua bronkus dan bronkiolus dikendalikan oleh saraf sistem saraf otonom. Terminal bronkiolus bercabang menjadi bronkiolus pernafasan yang kemudian bercabang lebih lanjut atau lebih jauh menjadi saluran alveolar dan alveoli individu. Bronkiolus pernafasan dalam banyak mirip dengan bronkiolus terminal kecuali adanya alveoli yang tersebar di sepanjang panjangnya. Histologi dari bronkiolus ini, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa bronkiolus besar memiliki karakteristik terlipat epitel pernafasan ini
dan otot polos yang menonjol, tetapi hanya didukung oleh jaringan ikat fibrosa. Selanjutnya, histologi yang kedua. Di sini ada gambar yang menunjukkan kandungan elastis yang tinggi dari otot polos yang berhubungan dengan otot bronkiolus yang lebih kecil, di mana epitel kolumnar sederhana tetapi masih bersilia. Serat elastis bernoda gelap juga ada di tunika media dari anterior besar di dekatnya, dan pada tingkat yang lebih rendah di venula yang menyertainya. Jaringan ikat mencakup banyak limfosit dari mark difus dan nodul limfoid. Pada gambar ini menyatakan bahwa pada bronkiolus yang sangat kecil epitel berkurang menjadi sel kuboid sederhana yang bersilia. Beberapa lapis halus sel otot terdiri dari sebagian besar dinding. Selanjutnya adalah fungsi bronkiolus. Yang pertama adalah pengendalian aliran udara, dan yang kedua adalah distribusi udara besar. Bronkiolus pernafasan. Setiap terminal bronkiolus terbagi menjadi 2 atau lebih saluran pernafasan bronkiolus. Mukosa bronkiolus pernafasan menyerupai bronkiolus terminal, kecuali memiliki beberapa bukaan ke alveoli tempat terjadi pertukaran gas. Otot halus dan jaringan ikat elastis terdiri dari lamina propria, dan epitel terdiri dari sel plug. Dengan sederhana, sel squamosa di bukaan alveolar dan meluas ke alveolus tersebut, melaju secara distal di sepanjang bronkiolus pernafasan. Alveoli menjadi lebih banyak dan lebih dekat antara satu sama yang lain. Selanjutnya adalah saluran alveolar. Saluran alveolar merupakan ujung distal cabang bronkiolus pernafasan yang sepenuhnya dibatasi oleh bukaan dari alveoli. Ini merupakan histologi saluran alveolar. Gambar ini menunjukkan sifat percabangan saluran udara dalam 2 dimensi, bronkiolus pernafasan atau RB, saluran alveolar atau AD, dan selanjutnya adalah kantung alveolar atau AS, dan yang terakhir adalah alveoli individu atau A. Yang kedua, histologi saluran alveolar. Pada gambar ini menunjukkan dalam 3 dimensi hubungan bronkiolus terminal atau TB, bronkiolus pernafasan atau RB, saluran alveolar atau AD, dan kantung alveolar AS, dan alveoli individu. Histologi selanjutnya, bagian khas jaringan paru-paru mencakup banyak bronkiolus. Beberapa di antaranya adalah bronkiolus pernafasan yang dipotong memanjang dan menunjukkan kontinuitas percabangan dengan saluran alveolar dan kantung. Bronkiolus pernafasan masih memiliki lapisan otot polos dan beberapa daerah epitel kuboid, tetapi terdiri dari ductus alveolar dari serangkaian alveoli linear, masing-masing dengan serat otot polos di sekitar pembukaan. Alveoli individu atau A semua terbuka ke kantung atau saluran. Bronkiolus pernafasan berjalan di sepanjang cabang berdinding tipis dari arteri pulmonalis atau PA, sedangkan cabang dari pulmonalis vena di tempat lain di parenkim. Selanjutnya adalah organ pernafasan pada ikan. Ikan memiliki alat pernafasan yang disebut dengan insang. Insang ini dipakai oleh ikan karena ikan hidup di dalam air. Insang ini berbentuk seperti lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen memiliki banyak lamela. Dan selanjutnya adalah mekanisme pernafasan pada ikan. Mekanisme pernafasan pada ikan terdiri dari 2 respirasi, yakni respirasi internal dan respirasi eksternal. Respirasi internal atau inspirasi
yakni ikan membuka mulutnya sehingga air masuk ke rongga mulut. Ketika insang menutup, air mengalir ke dalam insang. Pada tahap inspirasi ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Jadi, pada respirasi internal ini, ikan membuka mulutnya sehingga air dapat masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian, insang yang ada di ikan ini akan menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Oleh karena itu, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dan selanjutnya adalah respirasi eksternal, yakni ikan akan menutup mulutnya, kemudian air akan masuk dari celah insang yang nantinya akan terjadi pertukaran gas. Nah, pertukaran gas ini merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Darah mengikat oksigen dan melepas karbon dioksida ke dalam air. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana Sari, NIM 27 dari kelas A4 TBR. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai sistem pernafasan ya. Nah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian alveoli. Yang pertama, pengertian alveoli. Alveoli ini disebut juga dengan alveolus ya. Alveoli merupakan struktur yang berbentuk balon kecil dan merupakan lorong terkecil dalam sistem pernafasan. Nah, seperti ini gambar dari alveolinya. Sini. Ini gambar alveolinya itu ada pembagiannya ya. Salah satunya ada pulmonary venule, terminal bronchial, pulmonary arteriole, alveolar duct, alveolar sac, sama alveoli sendiri. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe sel alveoli. Nah, dalam tipe-tipe sel alveoli ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pneumosit tipe 1. Pneumosit tipe 1 merupakan sel yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Nah, yang kedua ada tipe pneumosit tipe yang kedua. Artinya, kegiatan yang mempunyai dua fungsi penting. Mereka itu bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan pada lapisan alveolar dan juga mengeluarkan surfaktan. Nah, selanjutnya ada fungsi alveoli. Nah, alveoli sendiri ini merupakan titik akhir dari sistem pernafasan yang dimulai saat kita menghirup udara ke dalam mulut atau dari hidung. Nah, udara yang kayak oksigen tersebut mengalir ke trakea dan kemudian ke salah satu dari dua paru-paru itu berjalan melalui bronkus kanan atau bronkus yang kiri. Nah, dari sana udara yang diarahkan melalui saluran yang lebih kecil itu disebut bronkiolus. Setelah melewati saluran yang disebut bronkiolus tersebut, kemudian melewati saluran alveolar dan akhirnya masuk ke alveolus individu. Intinya dari alveoli ini itu kayak proses berjalannya pertukaran gas atau pernafasan dari awal sampai dengan akhir. Nah, ada juga pengertian paru-paru. Paru-paru ini berasal dari dua tunas yang terpisah pada dinding lateral foregut yang kemudian berkembang menjadi pulmodexter dan sinister. Nah, selanjutnya ada letak paru-paru ya.
Letak paru-paru ini terletak di dalam kantong pleura atau sakus pleura, yang mana kantong pleura ini bertemu di bidang median yang membentuk seperti mediastinum. Selanjutnya ada warna paru-paru. Nah, warna paru-paru itu tergantung dari jumlah darah yang mengalir ya. Kalau pada hewan, jika mengalami peredaran darah secara komplit, maka paru-parunya akan berwarna pink. Jika peredaran darah itu dalam paru-parunya itu tidak berfungsi atau sudah mati, maka paru-paru tersebut akan berwarna menjadi merah gelap ketika sudah tidak berfungsi. Selanjutnya ada berat paru-paru. Nah, paru-paru yang sakit mungkin akan tenggelam di dalam air karena timbun eksudat yang menghentikan udara residu dalam alveoli atau alveolus. Nah, berat dari absolut paru-paru tersebut itu berbeda-beda ya antara hewan dan juga manusia. Rata-rata berat paru-paru itu 1-1,5% dari berat badan hewan. Ya. Selanjutnya ada bronchial tree atau bifurcatiotrachea. Di sini bentuknya itu bercabang ya. Ada bronkus utama yang tebal tetapi pendek. Seperti ini, tebal tapi pendek. Nah, ini yang namanya bronkus utama, tebal tapi pendek. Nah, bronkus yang utama itu mencabang di bronkus lobaris, yang mana bronkus lobaris ini itu melintas di bagian dorsal paru-paru, dan masing-masing bronkus lobaris itu masuk untuk memfasilitasi satu lobus. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu membran pleural. Membran pleura merupakan sebuah membran serosa yang menutupi permukaan luar paru-paru dan juga dinding dalam rongga dada. Membran pleural dapat berjenis. Yang pertama, membran yang menempel pada jaringan paru-paru yang disebut dengan pleura visceral, dan selaput yang melapisi dinding toraks yang disebut dengan pleura parietal. Antara lapisan pleura parietal dan pleura visceral, rongga pleura yang sempit seluruhnya dilapisi dengan sel mesotelial yang menghasilkan lapisan tipis cairan serosa. Nah, cairan ini memiliki fungsi sebagai pelumas untuk memfasilitasi pergeseran halus dari satu permukaan ke permukaan lainnya selama gerakan pernafasan. Selanjutnya yaitu gerakan pernapasan. Selama inhalasi, kontraksi otot interkostal eksternal mengangkat tulang rusuk, dan kontraksi diafragma akan menurunkan bagian bawah rongga dada, sehingga akan mengakibatkan ekspansi paru-paru. Diameter bronkus dan bronchiolus akan meningkat selama penghirupan. Bagian pernafasan juga akan membesar, terutama sebagai akibat dari perluasan saluran alveolar. Selat elastis paru-paru akan direnggangkan oleh adanya ekspansi ini. Selama penapasan, paru-paru menarik kembali secara pasif karena relaksasi otot dan serat elastis kembali ke kondisi yang tidak terenggang. Nah, dalam proses pernafasan ini akan terjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi ketika tekanan alveoli di bawah tekanan atmosfer. Otot yang paling penting dalam inspirasi yaitu diafragma. Bentuk diafragma itu melengkung dan melekat pada iga paling bawah dan otot interkosta eksterna. Ketika diafragma berkontraksi, bentuknya akan menjadi datar dan menekan bawahnya, yaitu pada isi abdomen, dan mengangkat iga.
Nah, keadaan ini akan menyebabkan pembesaran rongga toraks dan paru-paru sehingga meningkatnya ukuran dada dan menurunkan tekanan intrapleura sehingga paru-paru menjadi mengembang. Mengembangnya paru-paru ini berakibat pada penurunan tekanan alveolus sehingga udara bergerak menurut gradien tekanan dari atmosfer ke dalam paru-paru. Jadi udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Hal ini berlangsung terus sampai tekanan menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Kemudian fase ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses pasif, tidak ada kontraksi otot-otot aktif. Pada fase ini, inspirasi otot-otot respirasi rileks, membiarkan elastisitas paru dan rongga dada untuk mengisi volume paru. Ekspirasi terjadi ketika tekanan alveolus lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Relaksasi diafragma dan otot interkostra eksterna mengakibatkan dinding dada dan paru-paru sehingga terjadi tekanan alveolus dan akan menurunkan volume paru-paru sehingga udara dari dalam paru-paru akan bergerak keluar dari tubuh atau keluar dari hidung. Nah, fase inspirasi dan fase ekspirasi ini dapat disebut dengan proses memasukkan udara ke dalam paru-paru dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Selain hewan bernafas menggunakan paru-paru, beberapa hewan juga dapat bernafas menggunakan kulit atau sistem respirasinya itu menggunakan kulit. Mekanismenya, oksigen dari lingkungan berdifusi masuk ke kapiler darah pada kulit. Kemudian, oksigen yang masuk dalam kulit akan diikat dengan hemoglobin. Selanjutnya, darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, dari tubuh yang menghasilkan karbon dioksida akan berdifusi melalui kulit. Oksigen masuk dalam tubuh melalui kulit, kemudian karbon dioksida juga dikeluarkan dari dalam tubuh melalui kulit, seperti gambar di samping. Nah, contohnya hewan yang sistem respirasinya menggunakan kulit yaitu salah satunya cacing. Cacing menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernafas. Kulit cacing selalu basah untuk memudahkan terjadinya pertukaran udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang basah itu terdapat kapiler-kapiler darah. Nah, melalui kapiler darah ini, oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit lalu ditangkap dan diedarkan oleh sistem peredaran darah. Nah, sebaliknya, karbon dioksida yang terkandung dalam darah akan dilepaskan dan berdifusi keluar dari tubuh.